Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, sepanjang dalam kitab Samuel ini, kita akan banyak diajar dan belajar dari hati seorang Daud yang sangat mengasihi Tuhannya dengan tulus dan benar. Jadi, jika kita ingin melihat hati Bapa di surga terhadap umatnya, pandanglah hati Daud, belajarlah dari salah satu tokoh iman ini. Daud menyaksikan keonaran, huru-hara, kudeta, serta malapetaka yang dibuat oleh Absalom anaknya sendiri, bahkan menewaskan 20.000 orang. Namun Alkitab menulis demikian. 2 Samuel 19 ayat 2. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, Raja bersusah hati karena anaknya. Kematian Absalom membuat hati Daud berduka cita amat dalam. Seperti kata Daud, demikian Bapa di surga rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. 2 Samuel 18 ayat 33. Maka terkejutlah raja dengan sedih. Ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. KKS, kita melihat, seandainya Absalom mau memulihkan hatinya ketika terjadi peristiwa pelecehan seksual Tamar oleh Amnon, tentu tidak akan terjadi pertumpahan darah dan tentu Absalom masih bisa melanjutkan destininya. Seandainya Absalom masih hidup karena diselamatkan Daud, tentu dia bisa merenungkan kenapa Daud tidak menghukum Amnon, hanya memarahinya saja. 2 Samuel 13. KKS, jangan berhenti belajar betapa dalamnya kasih Bapa. Engkau cukup datang mengakui dosamu dan bertobat, maka seluruh surga akan menopang dan mendukung hidupmu atas perintah Bapa. Kita telah melihat konsekuensi dari hati yang pahit berkepanjangan. Tidak ada damai sejahtera sepanjang hidup, dan hanya ada kedamaian palsu, karena Tuhan mengenal hati manusia. Oleh karena itu, jika saat ini engkau berselisih dan pahit dengan suami, istri, keluarga, saudara, gembala, segera dibereskan agar tidak menerima konsekuensi panjang yang justru memperburuk keadaanmu. Sejatinya, seorang pemimpin yang baik memiliki hati Bapa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika ada di antara kita yang merasa dikuasai roh-roh jahat, didakwa iblis dengan segala macam dosa yang pernah dilakukan, duduklah diam tenang. Pandang kepada apa yang sudah Bapa lakukan atas hidup kita dengan mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Yesus Kristus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Engkau hanya perlu datang kepada Yesus dan mengatakan, "Ampuni aku Tuhan, aku juga mengampuni orang-orang yang sudah menyakitiku. Aku mau menjadi ciptaan baru." Perkatakan itu dan alami kelepasan dari Bapa Surgawi. Amin.